Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam permenungan kita pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 9. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 20c sampai 24, dilanjutkan ayat 27a. Sedangkan Injil diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Para saudara-saudari yang terkasih, seandainya kita mengalami hal yang sama seperti dalam bacaan Injil yang kita baca pada hari ini, yang kita renungkan pada hari ini, apa kiranya tanggapan kita terhadap Sang Tuhan yang menawarkan kita sebuah pekerjaan? Mungkinkah kita akan mempertanyakan hal yang sama seperti yang dipertanyakan pekerja yang masuk pertama itu? Kemungkinan besar ya, kita mempertanyakan mengapa upah yang kita terima sama dengan orang yang datang setelah kita bekerja sekian lama, sedangkan jam pulang kita sama. Dalam situasi demikian, kita pun akan mengatakan Sang Tuhan itu bersikap tidak adil, karena kita merasa bahwa waktu kerja kita jauh lebih lama dan yang kita kerjakan juga pasti lebih banyak. Maka dalam pikiran kita sudah barang tentu upah yang kita terima juga akan lebih banyak dari mereka yang datang belakangan. Inilah memang pikiran kita manusia. Tapi tidak juga dapat kita pungkiri bahwa Sang Tuhanlah yang berhak membayar seberapa besar yang Ia mau. Seharusnya kita bersyukur karena kita mendapat pekerjaan atas tawaran Sang Tuhan. Dan pekerjaan itu bukan berdasar pada pencarian kita sendiri, melainkan dari Dia sendiri yang memanggil dan menawarkan kita suatu pekerjaan sebagai bentuk kepedulian dan belas kasihannya kepada kita ketika Ia melihat kita sedang menganggur. Hal seperti ini jarang kita jumpai dalam kehidupan kita, di mana kita melihat ada orang sebagai pengangguran dan kita datang menawarkan suatu pekerjaan baginya, meskipun sebenarnya kita tidak butuh. Persis seperti Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, tidak mungkin Ia tidak memiliki pekerja di kebun anggurnya, tapi karena Ia berbelas kasih, Ia menawarkan pekerjaan kepada semua orang yang kiranya sedang menganggur, yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi, dipanggil untuk bekerja saja, sebenarnya kita harus bersyukur tanpa melihat seberapa besar yang akan kita terima atas pekerjaan yang kita lakukan. Bukankah komunikasi kita sebatas tawaran, mau atau tidak? Di sana tidak ada tawar-menawar berkaitan dengan jam kerja dan tentang upah. Tapi yang jelas bahwa Sang Tuhan itu menghargai kemauan kita, menghargai pekerjaan kita. Seberapa besar pun pekerjaan kita, Ia hargai seturut penilaian dan kemurahan hatinya, yakni 1 dinar. Ia tidak menyuruh kita pulang ketika hari sudah mulai gelap dan hanya mengatakan terima kasih. Tapi disinilah nampak sifat kita manusia yang sulit untuk bersyukur, atau bahkan tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Sudah dibantu menuntut pulang dan mempertanyakan yang seharusnya tidak pantas untuk kita pertanyakan, karena itu adalah hak dari Sang Tuhan dan Ia sendiri telah memenuhi kewajibannya atas kita. Tapi jika kita terus bertanya mengapa dan mengapa,
maka jawabannya tidak akan pernah sesuai dengan harapan kita. Karena ia punya penilaian dan keputusan sendiri. Ia tidak menilai kita dari hasil, tapi dari kemauan kita sendiri. Jadi pada saat kita mau, ia sudah menentukan upah yang akan kita terima. Karena jika ia mengikuti alur pemikiran kita, mungkin sampai habis pun seluruh hartanya, kita akan tetap bertanya, mengapa dan mengapa? Mengapa aku tidak mendapat hal yang sama seperti yang lain dapatkan? Karena memang kita sendiri pun tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Kita selalu merasa kurang dan kurang. Kita selalu ingin mendapat lebih daripada yang didapatkan oleh orang lain. Jadi tidak mengherankan pula bahwa banyak di antara kita hadir hanya sebagai tukang protes. Kita tidak melihat niat-niat baik orang lain. Kita hanya melihat kisah akhirnya. Di sini jugalah dilihat bahwa kita adalah orang yang suka iri. Iri melihat orang sukses, iri melihat orang berhasil, iri melihat orang lain bahagia. Dan parahnya kita iri melihat kebaikan orang lain. Jika demikian keadaannya, maka cocoklah dipertanyakan, setan apa yang merasukimu? Sehingga kita sulit menerima kebaikan orang lain, sulit menerima apa yang dianugerahkan Tuhan kepada orang lain, dan kita terima sendiri. Mari kita lihat sejenak apa yang dikatakan dalam bacaan pertama. Di sana dikatakan kepada kita bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Tuhan punya rancangan atas kita dan atas diri sesama kita. Semua itu beda, tapi tujuannya sama, yakni mendapat upah, damai sejahtera, dan hari yang penuh harapan. Asalkan kita terima dengan rendah hati dan menerimanya dengan tulus hati pula, penuh dengan rasa syukur. Tak perlu menuntut dan bersungut-sungut, karena semua telah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Dan yakinlah semua itu memenuhi kebutuhan hidup kita. Sebab Ia adalah Allah yang maha murah dan maha baik. Karena itu, mari kita seperti yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku pekerjaan memberi buah dan berguna bagi sesama. Maka hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus, yakni berusaha untuk senantiasa membaca, merenungkan Injil Kristus, dan melakukannya dengan penuh kesetiaan dalam hidup harian kita. Dengan demikian, kita akan menghasilkan buah dan membawa kebahagiaan bagi sesama. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita. Karena itu, marilah kita senantiasa bersedia dipanggil untuk bekerja bersama dengan Kristus. Niscaya hidup kita akan berarti bagi sesama, dan kita pun akan mendapatkan upah dari Kristus.